Bab 33. Pergi untuk pulang. Sedikit Mas El klarifikasi tentang update bab 33 ini. Semalam kita ada teguran sehingga Mas El ambil sikap untuk merevisi kembali alur cerita di bab ini. Dan untuk up ini kita udah sertakan bab 44. Semoga teman-teman dapat memahami situasi tersebut. Selamat menonton guys. 1 minggu berlalu, penyelidikan Canari terhadap Ibu Tiara masih belum ada hasil yang pasti. Demikian juga dengan Ibu Tiara. Harapan yang selalu ia inginkan bisa bertemu kembali dengan putranya belum juga ada terwujud, dikarenakan terlalu sibuk dengan urusannya masing-masing. Bahkan keberangkatan mendadak Basten digelar besok pagi ke London dalam urusan kunjungan kerja, dan di sana butuh waktu yang cukup lama. Mas, apa gak bisa ditunda kepergian itu besok? Tanya Canari yang mulai memikirkan kesunyiannya beberapa minggu ke depan. Tidak sayang, kalau bukan aku, siapa lagi yang bisa aku percayai untuk ke sana? Dan ini demi perusahaan. Jawab Basten sambil menyiapkan dokumen-dokumen penting pribadinya. Sementara Canari sibuk melipat pakaian suaminya di dalam koper yang akan dibawa Basten ke London. Iya juga sih mas. Tapi aku gak sanggup sendirian di sini. Apalagi kunjungannya ke sana kurang lebih 1 bulan. Canari memikirkan kesunyian yang pernah ia rasakan di saat suaminya harus kerja sampai nginap di kantor. Iya, aku juga tahu. Tapi harus gimana lagi? Yang penting doain biar cepat selesai urusannya di sana. Dan biar kami cepat balik ke Indonesia dalam waktu yang cepat. Basten kegelisahan batin istrinya. Aku ikut mas, ucap Canari sambil tersenyum setelah semua perlengkapan suaminya sudah siap dikemas di dalam koper. Boleh sih, tapi gimana dengan pernikahan Velti minggu depan? Gak mungkin kita dua-dua tidak menghadiri acara itu sayang. Jawab Basten sambil mendekati istrinya yang sedang duduk berhadapan dengan di atas kasur. Ya udah deh mas, gak apa-apa aku juga kepikiran ke situ juga. Apa kata Kak Velti nanti kalau kita tidak menghadiri acara pernikahannya minggu depan? Basten mendekati istrinya. Seperti biasanya ia mulai menggoda istrinya dengan mesra, apalagi ini malam terakhir sebelum Basten berangkat besok ke London. Dan akhirnya adegan sengit pun dimulai dengan berbagai gaya dengan kesukaan masing-masing. Singkat cerita guys, permainan malam itu berlangsung seperti biasanya hanya 4 kali putaran. Keesokan harinya, Basten yang sudah siap-siap dengan keberangkatannya, ia bangun lebih cepat dari sebelumnya. Hingga ia yang membangunkan istrinya yang sudah sangat lelah dengan adegan yang mereka lalui semalaman itu. Bangun sayang, mas mau siap-siap ini, ucap Basten sambil mengelus kening istrinya. Dan dengan cepatnya Canari langsung terbangun dari tidurnya. Ia membuka matanya dengan perlahan. Iya mas, suara itu terdengar pelan. Dan sebelum keberangkatan, Chan dan Basten mengobrol singkat sementara. Mas, di sana jangan nakal ya. Chan mengingatkan sifat utama suaminya. Iya sayang, aku udah menghindari hal itu sejak kita berantem kemarin. Aku sadar bahwa keluarga itu satu-satunya yang sangat terpenting. Awas ya kalau kamu bohong lagi samaku. Walaupun aku gak berada di sampingmu mas, tapi batin aku bisa merasakannya kalau mas berbohong samaku. Apalagi wanita-wanita di sana cantik-cantik dan menatap suaminya dengan tajam. Tenang aja sayang, aku gak bohong. Aku udah menghindari hal itu, percayalah. Perkataan itu diakhiri dengan ciasterismen.
Dan siapa duga penambahan ronde berulang lagi pagi itu, walaupun hanya sementara. Setelah Basten siap-siap, dia diantar istrinya bersama dengan Pak Asep sampai di bandara. Tidak lama setelah Basten sudah check-in, kini panggilan kepada penumpang pesawat terbang sudah terdengar, dan sebuah pelukan dengan tangisan air mata yang tidak bisa lagi ditahan membasahi pipi pasangan suami istri itu. Kalau bukan karena kepentingan perusahaan, dan karena acara pernikahan kakaknya Velty yang akan digelar minggu depan, Canari tidak mengikhlaskan kepergian suaminya sendirian. Hati-hati Mas, jaga diri, dan kesehatanmu di sana. I miss you, ucap Canari saat Basten mulai membelakangi tubuhnya. Dan tangisan pun semakin membasahi pipi Canari, hingga keberangkatan pesawat yang ditumpangi suaminya terlihat jelas di hadapannya, karena dia masih berdiri di ruang tunggu. Setelah pesawat itu sudah tidak terlihat lagi, Canari menelpon Pak Asep untuk siap-siap di parkiran, untuk kembali pulang ke rumah. 1 hari berlalu, kesepian Canari sangat terasa olehnya, hingga selera makan pun tidak terasa olehnya, sampai membuat Biana gelisah dengan kesehatannya. "Neng, kenapa seharian gak makan?" tanya Biana saat melihat Canari lebih banyak memilih termenung daripada bercerita atau beraktivitas di rumah. "Aku gak ada selera makan Bi. Rasanya selalu kenyang," Chan mengatakan yang ia rasakan. Walaupun kenyang karena merindukan suaminya yang baru beberapa jam pergi darinya. "Jangan gitu Neng. Nanti Neng sakit. Neng mau dibuatkan makanan apa?" tanya Biana yang tidak ingin kenapa-napa dengan Canari. "Tidak Bi. Nanti kalau aku lapar aku bilangin aja." "Baik Neng. Yang penting harus makan." Biana sangat berharap agar Canari makan. Malam itu jam sudah menunjukkan pukul 10.30 WIB. Ia mencoba menelpon suaminya namun tidak bisa tersambung. Hingga berulang kali ia coba tapi tetap saja tidak bisa tersambung. Dan rasa kangen semakin melanda batinnya. Beberapa menit kemudian, dia yang tadinya menahan rasa lapar, akhirnya dia kepikiran makanan juga. "Waduh, perut gua bunyi-bunyi terus. Kalau gua gak makan pasti aku gak kuat merindukan Mas Basten. Gua makan dulu ah. Biar kuat nanti kalau aku lanjutkan kerinduanku sama Mas Basten." Entah bagaimana menurutnya perkataannya itu, yang pastinya dengan serius ia bicara dengan dirinya sendiri. "Biana," seru Canari dari lantai 2 di kamar mereka. Mendengarkan seruan itu, Biana langsung berlari. Pikirnya ada sesuatu yang terjadi sama Neng Canari. Ditambah saat ia melihat jam yang sudah menuju larut malam, iya Neng. Karena kegesa-gesahannya Biana hampir jatuh di tangga saat ia naiki. Tanpa basa-basi, kebetulan pintu kamar Canari belum ia tutup, Biana langsung masuk di dalam kamar. "Iya Neng, Neng baik-baik saja kan?" Suara itu terdengar terbata-bata dari Biana. Melihat wajah Biana yang tidak menentu arahnya, Canari terkejut. Sampai dia sedikit ketakutan melihat wajah Biana yang tidak biasa ia lihat sebelumnya. "Biana baik-baik saja kan?" Pertanyaan Biana malah kembali dipertanyakan kepadanya. "Iya Neng, aku baik-baik saja." Kok wajahnya sampai gelisah gitu Bi? Aku takut jadinya melihat wajah Bibi. Tanpa Chan sadari, dia berbicara langsung-langsung saja, hingga membuat Biana segera menstabilkan suasana hatinya. "Kupikir, Neng Chan kenapa-kenapa, tiba-tiba memanggilku jam segini. Untung aku belum tidur."
Masih membereskan dapur. Jadi cepat aku respon panggilan Neng. Untung Diana lagi sibuk di dapur. Kebetulan aku lapar Bi, ayo kita masak. Canari mengajak Diana masak di waktu yang sudah hampir tengah malam. Lanjut ke bab berikutnya. Bab 34. Terkejut. Malam itu berlalu begitu saja. Walaupun Canari belum biasa tidur sendirian, namun apa boleh buat ia harus membiasakan diri untuk kesendiriannya di dalam kamar sebelum suaminya kembali ke Indonesia. Keesokan harinya, pagi hari yang biasanya Canari mendapatkan ciuman dan pelukan dari sang suami. Namun kali ini sangat berbeda. Dia bangun sendirian tanpa ada yang membangunkan atau yang berbisik dengannya di balik selimut, hingga hal itu membuat dia semakin merindukan kepulangan suaminya. Dan dengan tergesa-gesa ia langsung mengambil HP-nya dan menelpon suaminya. Kalian lanjut dulu untuk melengkapi dokumen-dokumen penting yang harus dibawa pada meeting. Saya jawab telepon dari istriku dulu. Perintah Basten kepada anggota timnya, perusahaan yang ikut dengannya. Iya Pak. Hello my wife, ucap Basten sambil tersenyum. Hello, Heli. Baru aja nyampe sudah pakai bahasa Inggris segala, apalagi kalau udah berminggu-minggu. Pasti gak tahu lagi bahasa Indonesia, nyindir Chan di seberang telepon. Hehe, udah bangun sayang. Gimana tidurnya semalam? Tanya Basten seraya ngeledekin istrinya. Mas, kangen. Aku gak bisa menunggu terlalu lama. Mending balik deh sekarang. Suara Chan terdengar manja. Wis, sabar dong sayang. Doain aja biar cepat kelar urusan kami di sini ya. Udah sarapan? Tanya Basten yang sedang menyemangati istrinya. Belum, aku lupa cara sarapan karena Mas gak ada di sini. Perkataan Canari membuat suaminya ingin sekali bercocok tanam pagi itu. Jangan gitu. Kalau gak sarapan, gak makan, gak jaga kesehatan, Mas gak ngasih jatah kalau pulang ya. Iya deh, aku sarapan. Mas juga sarapan dan baik-baik di sana. Jangan nakal dengan wanita lain. Canari tak lupa mengingatkan suaminya yang sangat liar dan bajin asterisan itu. Iya sayang. Kalau gitu kami siap-siap dulu untuk menghadiri rapat ya. Baik-baik di rumah. Memuah. Iya mas. Memuah. Telepon singkat itu pun berakhir tanpa ada hal penting yang dibicarakan. Hanya sebuah percakapan yang selayaknya terjadi di antara pasangan yang masih pelajar. Hari demi hari berlalu. Tidak terasa waktu kepergian Basten sudah hampir lebih 2 minggu. Canari yang hanya ditemani dengan obrolan telepon, video call, kini dia mulai terbiasa dengan kesepiannya di rumah. Dan pernikahan kakaknya Velty juga tidak terasa akan digelar keesokan harinya. Di malam hari yang begitu jauh beda pemandangannya di London dibandingkan di Indonesia, Basten sibuk mengemaskan semua barang-barangnya untuk bersiap-siap balik ke Indonesia. Ternyata pelaksanaan pertemuan resmi itu terkait dengan kinerja perusahaan telah usai lebih cepat dibandingkan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan walaupun Basten dan Canari sudah ngobrol via telepon malam itu, namun ia tidak memberitahukan keberangkatannya besok ke Indonesia. Ia ingin memberikan kejutan pada istrinya yang tiada pernah berakhir kangen dan rindunya itu. Keesokan harinya, pagi itu rumah Pak Aguso disibukkan dengan persiapan penyambutan pernikahan Velty. Dan di sisi lain Canari yang sudah bersiap-siap menghadiri acara pernikahan sang kakak, ia sudah sangat berdandan cantik dengan kebaya elegannya yang berwarna krim gelap.
Dan tak lupa ia menyempatkan dirinya untuk menelpon suaminya di pagi hari itu. Kemudian setelah berakhir obrolan singkat itu, Basten dan beberapa tim kini sudah siap-siap menanti penerbangan pesawat yang mereka tumpangi dari London, Indonesia. Velty yang sudah didandan ternyata ia tidak kalah saing dengan kecantikan adiknya. Keduanya kini saling ngobrol di dalam kamar Velty sebelum acara pernikahan digelar. "Gimana perasaannya, Kak?" tanya Chan yang merasa senior dalam pernikahan. Lumayan deg-degan senior," jawab Velty nyindir pertanyaan adiknya. "Kapan balik suamimu, Dek?" tanya Velty yang mengingat lelaki perjodohannya saat itu. "Belum tahu, Kak, katanya masih belum selesai pertemuan itu yang mereka ikuti di sana," jawab Chan yang berandai-andai dalam hati. Seandainya hari ini suaminya juga ada di sampingnya, pasti lengkap sudah mereka di mata kedua orang tua mereka. Velty diam sejenak sambil memperhatikan dirinya di depan cermin. "Dek, gimana kebaya kakak, bagus gak?" "Cantik, Kak, pas banget sama kakak, pasti Kak Aldo nanti grogi saat melihat kakak, hehe." Gak lah, kita kan bukan yang dijodohin, Dek, beda dengan suami adek," perkataan Velty menyindir adiknya dengan pria bacasterisngan yang dijodohkan dengannya. Canari hanya tersenyum mendengarkan sindiran kakaknya. Karena kenyataannya di mata orang Basten tersimpulkan bahwa seorang lelaki bacasterisngan. Namun bagi Canari, Basten ialah pria baik selain sang ayah yang pernah ia miliki. Bahkan hidupnya merasa bahagia dengan kehadiran Basten dalam hidupnya. Dalam hatinya berkata, "Terima kasih, Kak, kalau bukan karena kebencian kakak sama Kak Basten, mungkin Chan belum kelihatan sedikit gemuk sampai detik ini." Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 9.15, dan sepertinya para hadirin yang diundang pada pernikahan Velty sudah mulai berdatangan. Canari yang memilih duduk sendirian di sudut ruangan tempat digelarnya acara pesta pernikahan sang kakak yang telah didekor seindah-indahnya. Dia sibuk menatap layar HP-nya, dan berharap di dalam hatinya akan kehadiran seseorang yang teristimewa dalam hidupnya. Walaupun sebenarnya di situ banyak orang yang semakin berdatangan, namun ia tetap merasa sendiri karena tidak kehadiran suaminya di sampingnya. Di pagi itu senyum bahagia sangat terpancar di wajah ayahnya. Pak Aguso kelihatannya sangat senang dengan pernikahan kakaknya. Tidaklah seperti pada saat digelar pesta pernikahannya dulu dengan Basten. Sang ayah terlihat berat memberikan sebuah senyuman, dan hal itu membuat hati Canari semakin bersedih. Walaupun ia sangat bahagia dengan Basten, namun di sisi lain juga kebahagiaan orang tua dalam hubungannya sangat penting dan diharapkan. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 WIB. Namun sebuah sapaan yang membuat Canari terkejut, sampai matanya melotot begitu tajam. Lanjut ke bab berikutnya.